sebuah tempat di mana bumi menyentuh langit, tempat tertinggi di dunia di mana oksigen menipis dan kesunyian seakan menyelimuti seluruh penjuru. Dia dijuluki atap dunia, namanya Puncak Everest. Puncak Everest terletak di perbatasan antara Nepal dan Tibet. Everest merupakan bagian dari pegunungan Himalaya, salah satu gugusan pegunungan termuda di dunia yang terbentuk sekitar 50 juta tahun lalu saat lempeng India bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Himalaya sendiri berarti tempat tinggal salju dalam bahasa Sanskerta. Pegunungan Himalaya mencakup 6 negara berbeda, mulai dari India, Pakistan, Afghanistan, Cina, Bhutan, hingga Nepal. Everest hanyalah satu dari berbagai puncak megah di dalamnya. Tapi Everest adalah puncak tertinggi dari rangkaian pegunungan itu. Ia menjulang ke langit dengan ketinggian hingga 8.849 meter dari permukaan laut. Everest disebut juga Chomolungma dalam bahasa Tibet yang berarti Dewi Ibunda Dunia. Sedangkan di Nepal, orang menyebut Everest dengan Sagarmatha yang artinya Dewi Langit. Nama Everest sendiri diambil dari nama Sir George Everest, seorang kartografer atau ahli dalam membuat peta dari kerajaan Inggris yang telah banyak jasanya dalam pembuatan peta di kawasan itu. Everest bukan satu-satunya raksasa di Himalaya. Ada beberapa puncak lainnya yang juga jadi atap dunia. Semuanya berada di Himalaya, seperti puncak K2 atau disebut juga Chogori, berada di ketinggian 8.611 meter. Kemudian ada puncak Kangchenjunga yang mencapai 8.586 meter. Ada lagi puncak Lhotse dengan ketinggian mencapai 8.516 meter atau juga puncak Makalu yang mencapai 8.485 meter. Semua puncaknya mencapai di atas ketinggian 8.000 meter dari permukaan laut. Dari sejumlah catatan, mendaki Everest seakan kita masuk ke dimensi lain, dunia yang memang tidak dirancang untuk manusia. Suhunya bisa mencapai minus 40 derajat Celcius, sementara oksigen hanya ada 30% dari kadar normal. Sementara itu kecepatan angin bisa mencapai 160 km per jam. Saat melintasi ketinggian di atas 8.000 meter, pendaki dikabarkan masuk ke zona maut atau dead zone, tempat di mana tubuh manusia perlahan mulai rusak karena kekurangan oksigen. Para pendaki Everest biasanya memulai dari Bandara Lukla, salah satu bandara paling berbahaya di dunia yang berada di ketinggian 2.860 meter. Dari sana, pendaki berjalan kaki menuju Namche Bazaar, perkampungan terakhir yang berada di ketinggian 3.440 meter. Di sana, suasana Himalaya sangat terasa. Ada rumah teh, warung, toko perlengkapan, dan senyum para Sherpa, penduduk asli pegunungan yang jadi tulang punggung setiap ekspedisi. Dari Namche Bazaar, pendaki menuju Everest Base Camp di ketinggian 5.364 meter. Bagi para petualang pendakian, dari sanalah konon permainan sebenarnya akan segera dimulai. Tanggal 29 Mei 1953, untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua manusia berdiri di atap dunia, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, sang Sherpa dari Nepal. Butuh waktu 63 hari bagi mereka sejak dari base camp untuk akhirnya mendaki hingga ke puncak. Mereka membawa bendera, tapi tak satu pun mengklaim siapa yang duluan sampai di puncak. Hillary pernah mengatakan mereka mencapai puncak bersama-sama, dan saat mereka kembali ke bawah, dunia pun menyambutnya dengan gegap gempita. Daya tarik puncak Everest memang memikat banyak pendaki dunia, termasuk dari Indonesia. Orang Indonesia pertama yang diakui dan berhasil membuktikan dirinya mencapai atap dunia itu adalah Serka Asmujiono, anggota TNI Kopassus pada April 1997. Dia berpose mengenakan baret merah Kopassus serta memasang bendera merah putih di tiang segitiga di titik tertinggi puncak Everest.
Meski demikian, sebelumnya telah ada klaim bahwa orang Indonesia yang pertama mencapai puncak Everest adalah Clara Sumarwati, seorang perempuan asal Yogyakarta. Ia dikabarkan mencapai puncak Everest pada 1996 dalam sebuah ekspedisi. Namun klaim itu memunculkan kontroversi karena Clara tidak bisa membuktikan dia mencapai puncak. Keraguan banyak pihak semakin kuat karena setelah ekspedisi itu, Clara masuk rumah sakit jiwa di Magelang. Dia dirawat berkali-kali sejak 1997. Pada 2011, pendaki kelompok pencinta alam Mahitala Universitas Parahyangan Bandung juga mencapai puncak Everest. Mereka adalah Sofyan Arifesa, Brudi Andrew, Jonathan Ginting, dan Saperius Frans. Setahun kemudian, Iwan Irawan dan Nur Huda, keduanya anggota Perhimpunan Pendaki Gunung dan Penjelajah Rimba Wanadri, kembali mengibarkan sang saka merah putih di Everest pada 19 Mei 2012. Kemudian pada 2018 tercatat nama Francisca Dimitri Inkiriwang dan Matilda Dwi Lestari yang berhasil menaklukkan Everest. Keduanya anggota tim The Women of Indonesia Seven Summits Expedition Mahitala Universitas Parahyangan. Puncak Everest bukan hanya tempat kemenangan, ia juga sekaligus kuburan. Berbagai sumber menyebutkan lebih dari 330 orang telah kehilangan nyawanya di Everest. Sebagian besar tubuh mereka masih tertinggal di lereng sana, membeku dalam keabadian. Salah satu yang paling dikenal adalah Green Boots. Ini adalah jasad pendaki yang seakan menjadi semacam penunjuk arah di zona kematian selama bertahun-tahun. Jasad itu pasti akan dilalui oleh mereka yang mendekati puncak Everest. Ada yang mati karena jatuh, ada yang karena edema paru, ada juga yang menyerah karena kehabisan tenaga dan oksigen. Tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa di Everest, keberanian kadang berbatas tipis dengan keputusasaan. Meski mematikan, Everest tak pernah sepi. Setiap tahun, ratusan orang tetap datang mencoba mengukir namanya di puncak dunia. Sebagian untuk nama, sebagian untuk uang, sebagian lagi hanya ingin tahu sampai di mana batas dirinya. Tapi satu hal yang pasti, Everest akan selalu memberi pelajaran. Puncak Everest bukan hanya soal ketinggian, ia mengajarkan manusia tentang ketekunan, kesabaran, dan harga dari sebuah mimpi. Begitulah kawan-kawan kisah tentang Gunung Everest, tempat tertinggi di atas muka bumi. Sampai jumpa dengan kisah-kisah lainnya.